Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Dasar. Di sini saya PKI 7C yang akan mereview materi dari bab 1 hingga pertemuan akhir. Ada beberapa tanggapan ataupun beberapa yang saya ketahui dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang terakhir. Pertemuan 1 yaitu kewirausahaan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Dagang merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Contoh pengusaha sukses yang pertama yaitu Bob Sadino, yang kedua yaitu Puji Astuti. Pertemuan 2, wirausahawan yang berhasil merupakan memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisien yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Para wirausaha memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Adapun etika berbisnis diharapkan memberikan manfaat yang cukup baik bagi perusahaan, antara lain yang pertama yaitu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan lebih terjamin. Yang kedua yaitu perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan yang aman bagi masyarakat. Yang ketiga, mudah untuk melakukan investasi kembali di daerah lain. Yang keempat yaitu kepercayaan investor sangat baik. Yang kelima itu pihak bank dapat dengan mudah memberikan fasilitas keuangan kepada perusahaan. Sifat-sifat seorang wirausahaan agar sukses dalam berbisnis. Apa saja sifat-sifat seorang wirausahaan yang harus dimiliki? Yang pertama yaitu bijaksana, yang kedua yaitu mudah melihat peluang, yang ketiga tidak cepat puas, yang keempat pantang menyerah, yang kelima yaitu mampu beradaptasi. Pertemuan 3 yaitu prinsip dalam pola pikir kreatif. Yang pertama yaitu posisikan diri Anda berlawanan atau berbeda dengan yang lainnya. Opposite atau thinking differently. Yang kedua itu the innovation theory, thinking differently dari nothing to give a spectacular result. Yang ketiga, think more detail, berpikir lebih detail dari yang lain atau biasanya. Yang keempat yaitu have a perfect result, berpikirlah bahwa apa yang ingin Anda capai itu semua sempurna dan tidak mungkin terlampaui oleh yang lain. Yang kelima itu berpikirlah the most be a solution, bahwa apapun kesulitannya pasti ada jalan yang keluarnya. Yang keenam, kesulitan dan inspirasi itu saling melekatkan diri satu di depan dan yang lain di belakang. Yang ketujuh yaitu knowledge only 1%, imagination 99%. Sebagian besar penemu dunia memiliki pola pikir imajinasi yang kuat. Eksistensi juga memiliki imajinasi yang sangat kuat. Ia berkata, imagination is more important than knowledge is need imagination intuisi the world. Pentingnya imajinasi dan intuisi dalam kewirausahaan, yaitu imajinasi yang kita kembangkan merupakan pemicu yang mendorong untuk bergerak melakukan sesuatu. Kita akan punya kekuatan untuk mencapai imajinasi tersebut walau tidak langsung dapat meraihnya. Tetapi melalui usaha yang bertahap, suatu saat imajinasi, mimpi, dan fantasi akan menjadi kenyataan. Imajinasi itu adalah pikiran yang melahirkan energi yang menggerakkan tangan, jari, kaki, mata, dan anggota tubuh lainnya. Pertemuan keempat itu definisi dari business plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan dijalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Tahapan studi kelayakan bisnis itu ada beberapa.
Yang pertama itu penemuan ide untuk mengembangkan usaha, analisis awal. Nah, di sini analisis awal itu adalah melakukan analisis awal. Coba perhatikan bagaimana nanti usaha tersebut berjalan, apa saja keunggulannya hingga hambatan yang mungkin muncul. Yang ketiga yaitu evaluasi, yang keempat penentuan kelayakan, yang kelima perencanaan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Kini waktunya mulai menjalankan usaha Anda. Selanjutnya itu ada pertemuan kelima, berbagai hambatan dalam bisnis. Yang pertama yaitu adalah modal. Modal merupakan salah satu hambatan klasik dalam usaha. Pasalnya modal ibarat sebuah air yang diperlukan ketika kita memiliki kolam ikan. Ketika memiliki kolam ikan tanpa modal tertentu, bisnis akan tersendat dan terancam gulung tikar. Yang kedua yaitu mengekor orang lain. Jika bisnis hanya sebatas mengekor tren, maka Anda tidak memiliki identitas dalam berbisnis. Keuntungan yang didapat pun hanya sedikit dan berpotensi membudar jika trennya sudah redup. Oleh sebab itu, jangan sampai Anda terus-menerus mengekor orang lain karena akan menjadi kendala tersendiri dalam bisnis Anda. Yang ketiga yaitu mudah menyerah. Kendala satu ini juga mesti Anda diperhatikan. Jangan sampai Anda memiliki sikap yang mudah menyerah. Pasalnya sikap demikian hanya akan menghambat ketika Anda dalam berbisnis gitu. Yang kelima itu persaingan yang tidak sehat. Persaingan bisnis yang tentu menjadi salah satu pemicu semangat Anda dalam berbisnis. Namun jika pesaing sudah melakukan cara tidak sehat, akan memicu beberapa masalah dalam berbisnis. Bisnis menjadi terhambat oleh hal-hal yang tidak terduga. Silaturahmi dalam berbisnis. Cara melihat peluang bisnis kesempatan usaha yang pertama yaitu dari diri sendiri, melihat potensi di sekitar tempat tinggal, browsing di internet atau membaca buku. Yang terakhir yaitu bertemu dengan teman lama yang mempunyai bisnis. Pertemuan 9. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu harus memiliki kiat-kiat usaha tersebut dalam berjalan, berkembang, maju dan sukses. Dan berdasarkan hasil observasi dan pembelajaran penulis mengenai kiat-kiat menuju usaha yang sukses, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut: kerja keras, kerjasama dengan orang lain, penampilan yang baik, terus pandai membuat keputusan, ambisi untuk maju. Tokoh-tokoh sukses dalam menjalankan usaha yaitu ada Nadiem Makarim, Tijin Hoan atau Ciputra, Bon Sadino, Sudono Salim, dan yang terakhir itu Joni Andrean. Pertemuan 10. Sales didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan dan kesempatan konsumen. Sementara marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti merencanakan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan untuk dijual gitu, untuk memuaskan konsumen. Nah, hard selling adalah sebuah metode penjualan yang langsung menuju ke target pasar yang sesuai dan langsung masuk ke inti utama dari promosi tersebut. Metode ini juga terlihat lebih lugas serta tidak ada basa-basi. Soft selling adalah cara pendekatan atau penjualan yang dilakukan tanpa tingkat agresif yang sangat ramah gitu. Terus ada pertemuan 12 yaitu produksi didefinisikan sebagai kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai sesuatu barang. Tujuan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara memudahkan mereka mencapai dan kesejahteraan dari ketersediaan barang dan jasa. Proses pemasaran dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan tim yang Anda susun untuk menginformasikan produk kepada pelanggan atau pasar yang dimiliki. Tujuan utama dari proses pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk untuk menjadi aset gitu, jadi aset kesejahteraan yang ketersediaan barang dan jasa. Pertemuan ke-13 adalah working capital, adalah istilah lain bagi modal kerja bersih. Arti modal kerja bersih yaitu adanya perbedaan di antara jumlah aset perusahaan dan liabilitas dalam periode waktu tertentu. Pertemuan ke-14
Pertemuan 14 itu ada business plan, adalah dokumen penting digunakan audiensi eksternal serta audiensi internal perusahaan. Misalnya, rencana bisnis digunakan untuk menarik investasi, maka perusahaan harus bisa menjabarkan rencana tersebut untuk meyakinkan investor maupun kreditor. Tujuan utama dari business plan adalah menyediakan roadmap, menjelas apa yang harus difokuskan dan mengerti proyek bisnis di masa depan. Sekian dari saya untuk pemaparan apa yang saya ketahui dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.